Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan belajar bagian firman Tuhan bersama untuk program Faith Room. Dan untuk episode kali ini saya mengajak untuk kita melihat suatu studi karakter, belajar bersama dari salah satu tokoh di dalam Alkitab, yaitu Nuh. Dan teks yang akan menjadi perenungan kita ada di dalam Ibrani pasal yang ke-11 mulai dari ayat yang ke-7. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus menolong, persiapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh belajar, membaca dan bertumbuh di dalamnya, sehingga kehidupan kami menghasilkan buah untuk mempermuliakan nama-Mu. Ini doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7, di sini kita akan melihat salah satu tokoh yang cukup penting di dalam Alkitab, yaitu Nuh. Di sini dikatakan bahwa karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah, mungkin bagi kita secara umum, kita tahu Nuh itu siapa, kita tahu kisah tentang Nuh, kita tahu apa yang terjadi pada zaman itu, yaitu Tuhan menghukum dunia dengan air bah, dan Nuh bersama keluarganya diluputkan. Dengan kepada Nuh Allah perintahkan untuk membuat bahtera, dan mereka masuk dan di dalam bahtera itu. Nah, Nuh adalah seorang tokoh yang penting dalam sejarah bangsa Israel, bahkan juga sejarah dunia dan kekristenan. Kisah Nuh itu dicatat di dalam Alkitab, yaitu dalam Kejadian pasal 6 sampai dengan pasal yang ke-9. Nah, teks kita di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7 ini bisa saya katakan merangkum 4 pasal dari kitab Kejadian mengenai Nuh itu. Penulis Ibrani merangkumkan demikian sebab dia sadar dan melihat bahwa penerima suratnya, yaitu orang-orang Ibrani, pasti mengetahui kisah tentang Nuh ini. Dan bahkan juga dengan tokoh-tokoh iman yang ada di dalam pasal 11 dari surat Ibrani ini. Nah, Nuh dikenal dengan proyek bahteranya. Kita tahu kisah tentang Nuh, dia membuat bahtera. Dan banyak binatang yang Allah bawa untuk masuk ke dalam bahtera itu, sehingga terpelihara kehidupannya saat Allah menghukum dunia ini. Tetapi perhatikan bahwa semua itu dimulai dari karena iman. Bagian ini dimulai dengan karena iman. Iman yang menggerakkan Nuh untuk melakukan pekerjaan yang besar itu. Kita perlu melihat lebih jauh bahwa iman Nuh itu bukanlah sebuah iman buta, tetapi iman yang berdasarkan pada firman Allah. Tapi di sini dikatakan bahwa dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Garis bawahi dengan petunjuk Allah. Jadi Nuh bergerak atau melakukan proyek pembangunan bahtera itu karena dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Nuh tidak tahu mengapa dia harus membuat bahtera itu pada saat itu, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi sehingga dia harus membuat bahtera itu. Tetapi karena itu adalah firman Allah, maka Nuh menunjukkan ketaatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Kita mungkin berpikir bahwa Nuh memiliki alasan untuk mempertanyakan hal itu, bahwa mengapa Allah memerintahkan dia membuat bahtera itu. Dan jika hal itu memang tidak dia mengerti, maka dia sebenarnya bisa beralasan. Dia tidak tahu apa yang harus dia buat, jadi kenapa dia harus bersusah-susah melakukan itu. Nah, Allah menyuruh Nuh untuk membuat bahtera yang cukup unik untuk kita perhatikan. Pertama, bahwa Nuh tidak tahu untuk apa bahtera itu dibuat. Lihat dikatakan bahwa dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, apa yang akan terjadi ke depan, Nuh tidak tahu, tapi Allah memerintahkan dia untuk melakukan atau membuat bahtera itu. Yang kedua, dalam membuat bahtera itu justru sesuatu yang berat sebenarnya, karena membutuhkan persiapan dan logistik yang tidak sedikit dan tidak mudah. Ini bahtera yang cukup besar, satu hal yang besar yang dikerjakan. Yang berikut ini membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Ada waktu yang begitu banyak yang harus dihabiskan oleh Nuh dan mungkin keluarganya untuk membuat bahtera itu. Dan dia menghadapi tantangan dan pertanyaan yang mungkin datang dari sekelilingnya. Dalam hal ini, kembali iman menjadi kunci untuk taat. Dan iman Nuh yaitu iman kepada firman Allah. Saya mengutip dari David Guzik, dia mengatakan bahwa Nuh diperingatkan akan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Imannya ditunjukkan tidak hanya dengan percaya bahwa air bah akan datang, tetapi dalam melakukan apa yang Allah perintahkan untuk dia lakukan sehubungan dengan air bah, dia tergerak oleh ketaatan yang saleh. Kembali kepada kita saudara, apa yang menggerakkan kita melakukan sesuatu dalam kehidupan kita setiap hari? Perlu kita ingat dan perlu kita catat bahwa harusnya itu adalah iman.
Nah, sebelum kita melihat hal ini lebih jauh, penting untuk kita mengerti mengapa iman Nuh ini menjadi sorotan yang penting sehingga diangkat oleh penulis surat Ibrani bahwa Nuh sebagai salah seorang tokoh iman di sana. Pertama, Nuh menunjukkan iman yang teguh kepada Allah dalam kondisi masyarakat yang secara moral rusak parah. Nuh berada dalam lingkungan yang begitu penuh dengan kejahatan dan sikap yang menentang dan tidak mengenal Allah. Lihat Kejadian pasal 6 ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi Nuh hidup dalam keadaan yang seperti ini, bahwa Allah sendiri mengatakan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini satu keadaan yang tidak ideal untuk taat sebenarnya, bahwa mungkin bagi kita ketika ada orang yang terpengaruh dan melakukan sebuah kejahatan dalam lingkungan seperti itu, kita akan bilang bahwa itu wajar. Tetapi lihat Nuh menunjukkan satu keteguhan atau suatu keyakinan iman yang berbeda di sana. Lalu Kejadian 6 ayat 11 sampai 12. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Ayat 12, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Jadi ini adalah asesmen atau penilaian yang Allah berikan terhadap keadaan yang terjadi, terhadap dunia yang terjadi pada zaman Nuh itu. Nah, seberapa buruk keadaan dunia yang jatuh pada saat itu? Keadaan saat itu begitu buruk sehingga Allah harus memusnahkan semua makhluk hidup. Ini menjadi catatan penting. Jadi Allah bukan hanya sekedar menghukum dunia karena dia mau menghukumnya, tetapi bahwa karena kejahatan sudah begitu besar. Nah, di sini alam semesta atau dunia, makhluk hidup di dalam dunia, dalam bumi itu dihukum kecuali Nuh dan keluarganya. Kejadian 6 ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Nah, lalu yang kedua, bagaimana Nuh bisa bertahan dan mempertahankan imannya dalam keadaan ini? Lihat Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh bukannya mengusahakan kasih karunia itu, tetapi dia dikatakan mendapatkannya atau diberikan kepadanya. Artinya bahwa kasih karunia itu diberikan oleh Allah kepada dia. Menarik bahwa surat Ibrani ini dituliskan kepada orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi, yang begitu kuat melekat pada hukum Taurat dan tradisi serta adat istiadat yang menekankan pada hal perbuatan. Tetapi di sini kita lihat bahwa bahkan dari mulanya hal tentang Allah adalah mengenai kasih karunia dan bukannya mengenai perbuatan baik. Saat Nuh bertahan dan menunjukkan imannya ini, kita lihat bahwa dia berada dalam keadaan yang sebenarnya tidak mendukung dia untuk dia bertumbuh dalam imannya. Tetapi kita lihat bahwa Nuh tidak bergantung pada keadaan dan pengaruh dan situasinya, tetapi kepada firman Allah. Bandingkan dengan Adam dan Hawa yang justru jatuh dalam dosa saat berada di dalam keadaan yang bisa kita katakan sempurna, di mana mereka hidup di dalam Taman Eden, taman yang diciptakan oleh Tuhan sendiri, dengan segala kebutuhan mereka dipenuhi dan ada Allah di sana bersama-sama dengan mereka. Mungkin penerapan yang bisa kita tarik seperti ini. Kita sering menyalahkan keadaan atau orang lain saat kita tidak bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saat kita jatuh dalam dosa dan tidak bertahan dalam iman kita. Tetapi di sini kita lihat bahwa keadaan memang bisa mempengaruhi seseorang. Tetapi keputusan itu tetap ada di tangan orang yang melakukan itu. Yang kedua, mempertahankan iman sebagai orang percaya pada keadaan yang sukar memang tidak mudah. Tetapi itu bukan hal yang mustahil. Terutama bagi kita saat ini, bahwa di mana Allah menganugerahkan kepada kita Roh Kudus untuk menuntun, menyertai, dan bahkan tinggal di dalam kehidupan kita. Yang berikut, bahwa perhatikan bahwa yang menopang kehidupanmu adalah kasih karunia Allah. Dan kasih karunia yang sama yang menopang kita, yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Nah, kembali kepada pembahasan kita di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ini, ayat yang ke-7. Dengan taat, mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Ini berbicara tentang Nuh. Bahwa iman yang Nuh miliki adalah iman yang sejati, yang ditunjukkan lewat ketaatan. Ya, Yakobus dalam suratnya berulang kali menekankan akan hal ini. Bahwa iman yang sejati atau iman yang menyelamatkan itu menghasilkan buah pertobatan yang nyata. Lalu dikatakan bahwa dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah, ini bukan berarti Nuh yang menghukum dunia, karena Allah yang berkehendak dan memutuskan untuk menurunkan air bah itu. Tetapi bahwa dengan kehidupan Nuh yang penuh dengan kebenaran itu, maka mereka yang tidak mau beriman seperti Nuh jelas mendapatkan hukumannya. Bandingkan dengan 2 Petrus 2 ayat yang ke-5. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Lalu, Yohanes 12 ayat 48. Tuhan Yesus berkata bahwa barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku,
Ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Kita menerima firman Tuhan. Kita tahu akan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan itu. Dan firman Tuhan itu menyatakan kepada kita apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita hindari, bagaimana kita hidup berkenan kepada Allah. Nah di sini saudara, saya mengutip dari Warren Wiersbe. Dia mengatakan bahwa iman Nuh melibatkan seluruh keberadaannya. Pikirannya diperingatkan oleh Allah, hatinya tergerak oleh ketaatan, dan kehendaknya bertindak atas apa yang Allah katakan kepadanya. Saya ingin menutup dengan 3 kesimpulan ini. Yang pertama, iman Nuh adalah iman yang berdasar pada firman Tuhan. Yang kedua, iman Nuh adalah iman yang aktif, melakukan apa yang dia percayai. Dan yang ketiga, iman Nuh adalah iman yang memberikan kesaksian. Nah kiranya hal ini bisa kita renungkan dan doakan untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa iman kita kiranya berdasarkan kepada firman Tuhan. Yang berikut, bahwa oleh percaya itulah kita bertindak di dalam ketaatan, dan iman itu memberikan kesaksian untuk mempermuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita yang menghasilkan buah bagi kemuliaan nama-Nya.